Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, kita kembali berbincang-bincang dengan Bang Yasin Kara. Bang Yasin Kara, begitu saya menyebutnya. Beliau adalah mantan anggota DPR RI. Dan kita ingin sekarang mengobrolkan tentang polisi hari ini. Mengapa kok jadi peristiwa-peristiwa yang begitu memalukan? Karena dari sejak Sambo, kemudian Kanjuruhan di Malang, sampai Kapolda yang tertangkap narkoba. Halo, Bang Yasin Kara. Oh Bang, kabar? Baik, alhamdulillah. Bang Yasin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, ini persoalan polisi menurut saya ini agak sedikit meresahkan masyarakat ya. Sepertinya dari dulu kita sudah tahu bahwa polisi seperti itulah, ya kan? Tapi kita baru tahu sekarang kok begitu sangat jelas, bukan lagi hanya sekedar omongan di pasar bahwa polisi begini begitu, tapi sekarang sudah jelas adanya. Dan fakta menunjukkan bahwa polisi sekarang betul-betul terpuruk. Menurut Bang Yasin bagaimana kira-kira? Ya, hasil survei mengatakan bahwa polisi, tingkat kepercayaan kepada polisi itu menjadi sangat menurun, rendah sekali sekarang ini. Ada sejumlah kejadian yang menunjukkan bahwa polisi ternyata tidak sehandal apa yang tadinya diperkirakan oleh masyarakat. Terbukti dengan misalnya kasus yang paling ekstrim adalah kasus Sambo, ketika jenderal polisi itu membunuh prajuritnya sendiri, dan itu aib luar biasa karena publik tidak mendapat alasan yang cukup untuk mengatakan bahwa eksekusi seperti itu mungkin. Ya, nah itu kenapa itu bisa terjadi? Kan itu peristiwa ringan saja itu sebetulnya. Kalau direkayasa sama Sambo kan sebetulnya ada rekayasa yang lebih canggih lagi. Tidak seperti itu. Kenapa kira-kira kok seringan itu begitu? Jadi sesederhana itu sampai dia menyuruh membunuh dan kemudian sangat gamblang di masyarakat bahwa itu kebodohan. Bagaimana kok sampai sebodoh itu? ya, kalau kita urut ke belakang, Bang Komar, tadinya polisi ini sebelum reformasi dia berada di bawah TNI dan otomatis angkatan bersenjata ya pada saat itu, dan otomatis dikontrol sangat ketat oleh kedisiplinan yang ada. Nah, ketika dia lepas, dia ibaratnya kayak baru lahir, dan sekarang ini fasenya saya kira sama dengan fase remaja kali pertumbuhan manusia. Fase remaja itu fase yang lagi menikmati kesenangan, cenderung hand-on kelihatannya, sehingga dia melihat ada kekuasaan yang menyenangkan, ada kesempatan-kesempatan yang memungkinkan dia memperoleh kenikmatan-kenikmatan lebih dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Mungkin nggak, Bang Yasin, kalau polisi Sambo itu terlena karena mungkin beberapa keburukan dia sudah lakukan, tapi lolos atau dia bisa merekayasa sehingga lolos dari masalahnya. Kemudian ini dianggap mudah begitu, sehingga akhirnya ternyata yang terjadi adalah sebaliknya gitu. Nah, itulah trap kejahatan itu. Jadi ketika orang melakukan kejahatan kemudian lolos, dia merasa bahwa ternyata tidak akan berdampak apa-apa. Nah, itu. Kemudian dia terlibat terus mungkin. Nah, Itulah. Dan ini bukan hanya terjadi di Sambo. Terbukti kemarin Kapolda Sumbar yang kemudian pindahkan ke Jawa Timur, Pak siapa? Teddy Minahasa itu juga mengalami hal serupa. Jadi sudah berkali-kali menyenangkan, ikut berdagang narkoba, tidak ditahan, tidak ketahuan, dan dia menikmati akhirnya kejeblos. Padahal peran utamanya itu adalah sebagai penegak ketertiban keamanan, penegak hukum. Itu udah keterlaluan. Dia sendiri yang melakukan, yang merusak keadaan yang seharusnya yang dia pelihara. Ibarat pepatah kita itu pagar makan tanaman. Lah, masyarakat bertanya, ini lalu siapa yang kita harapkan di negeri ini ketika polisi sudah seperti itu? Apa yang bisa kita harapkan? Dan dalam kasus
Kanjuruhan Malang juga seperti itu ya. Kalau saya lihat begini, di Malang itu sebetulnya sederhana saya lihat. Jadi ketika gas air mata ditembakkan ke tribun, kemudian mereka panik dan lari, mau lari ke lapangan kan sudah ada polisi ganas di situ, sehingga mereka tidak berani ke lapangan. Padahal kalau mereka lari ke lapangan mungkin lolos barangkali, tapi di situ sudah ada tugas yang mencegat mereka. Tidak sesederhana itu sebenarnya kasus. Kalau saya melihat bahwa ini ada kaitannya dengan keinginan mengirim message kepada sistem sosial yang ada bahwa polisi itu super dan bisa berbuat keras. Nah, lalu kemudian di dalam lapangan tertutup itu persis kayak Holocaust di kasus Nazi itu ditaruh di dalam satu ruangan lalu kemudian ditembakkan. Ya orang nggak bisa bernapas apa-apa kemudian meninggal. Nah, kan ada yang asma macam-macam. Ada yang paru-paru, ya kan? Ada penyakit bawaan yang mereka miliki yang tidak boleh kena zat yang berasal dari gas air mata itu. Nah, tapi ini ingin mengatakan bahwa kami polisi bisa bertindak keras karena dia ingin mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Dan yang disalahkan itu yang dibawa-bawa ya, pintu tidak terkunci segala macam. Padahal itu kan sebetulnya isunya beda lagi. Oh iya. Isu pertama kan itu gas air mata. Sekarang kalau pintu tidak terbuka, apa polisi bisa mengatakan bahwa saya lepas tangan soal pintu itu? Tidak bisa. Dia keamanan. Seluruh apa yang terjadi di dalam wilayah itu harusnya diketahui. Pintu bagaimana? Oke. Ini bagaimana? Oke. Ini bagaimana? Oke. Aman semuanya. Seharusnya semua seperti itu. Loh, kemudian yang paling penting kan sebenarnya tidak terjadi kerusuhan. Nah, ini justru menjadi sumber kerusuhan dengan menembakkan gas air mata, lalu kemudian terjadi. Dan itulah yang ditemukan oleh tim pencari fakta. Karena sebetulnya kan kalau saya kan penonton bola, dari sejak awal saya sudah tahu dari sejak kecil itu kalau kita ada tim yang menang atau kalah kita selebrasi biasanya, ya merayakan itu keliling lapangan gitu. Dan itu nggak membahayakan sebetulnya. Cuma ini antisipasi yang berlebihan ya. Nah, kalau saya katakan tadi itu, saya kira ingin menyampaikan message bahwa polisi ini jangan ada yang main-main dengan polisi. Oh iya. Karena nanti kalian akan mengalami hal serupa. Dia lupa bahwa bagaimanapun juga yang handle ini adalah massa besar. Sebesar-besarnya polisi tidak sampai 500.000. Massa ini jutaan. Lah, polisi dengan massa ini adalah ibarat tidak ada yang seharusnya dipertentangkan. Sekarang pertanyaannya Bang Yasin, kenapa polisi bersikap seperti itu? Apakah ini kesalahan sistem politik yang menyebabkan membuka peluang sehingga mereka bisa berbuat semua mereka? Ini semua proses pendewasaan bangsa. Saya katakan polisi ini kayak remaja. Kalau dia tidak sadar sekarang ini bahwa dia seperti remaja yang jika terlampau banyak menikmati fasilitas, kesempatan, kekuasaan akan merusak dirinya, maka dia selanjutnya akan menjadi instrumen negara yang rusak. Dan ya bukan tidak mungkin dibubarkan kalau memang akan merusak. Sekarang ini Bang Yasin, ini sekarang satpam pakai baju polisi, ya kan? Itu kan bukan sekedar baju polisi menurut saya, itu berdampak pada pembinaan, penggalangan polisi terhadap masyarakat melalui satpam itu kan. Dan saya sudah mendapatkan informasi bahwa mereka juga di training, dilatih gitu kan, sehingga akhirnya mereka dapat menggunakan masyarakat, sebagian masyarakat untuk melakukan penggalangan. Ini gimana? Memang itu mengerikan. Jadi itu saya katakan itu kembali lagi bahwa ketidakmatangan ini menganggap bahwa mereka memiliki opportunity. Ini kan ada istilah politisasi Indonesia. Semua menjadi polisinya sendiri, tambah dengan satpam, ditambah dengan pejabat-pejabat. Dan itu juga Bang Yasin, ojek-ojek itu, kan
ada mitra polisi. Luar biasa. Jadi Itu kan pembinaan itu. mitra sedemikian polisi. rupa diperluas. Terus ada ormas-ormas yang dibina polisi, apa pensiunan polisi. Itu udah melebar kemana? Itu lalu kemudian kita terjemahkan sebagai gerakan politik. Itu kemudian apakah bisa, apakah boleh polisi bergerak untuk suatu gerakan politik? ya, sekarang mereka memimpin PSSI, ya kan? Mereka memimpin KPK, mereka masuk di kementerian-kementerian, semua lini. Jadi kayaknya ini mereka lupa diri kayaknya. Ya, itu yang saya katakan lupa diri dan ingat sejauh manapun polisi bergerak tetap diikat oleh Undang-Undang Dasar, tetap diatur oleh Undang-Undang Republik. Mereka tetaplah sebagai instrumen dalam rangka menegakkan ketertiban keamanan, keamanan rakyat, ditambah dengan penegakan hukum, pemanfaatan hukum dalam rangka mengklaim itu. Dan mereka bisa melakukan itu karena mereka punya power ya. Mereka itu kan multifungsi ya. Mereka menyidik, bisa menangkap, bisa memenjarakan. Seperti kelapa gitu. Kelapa itu sambuknya bisa dipakai, batok kelapa bisa dipakai, airnya bisa dipakai, dan jadi multifungsi ya. Bukannya. Jadi ketika power sudah ada di tangannya semua, lalu kemudian merasa bahwa ini kita bisa gunakan mana saja, bisa kuasain. Itu ya menurut saya keliru. Ini problem ini. Menurut saya problem bangsa. Problem bangsa, betul. Problem bangsa. Dan ini harus dikoreksi, harus dilakukan koreksi. Saya berterima kasih betul kepada Kapolri yang berani melakukan langkah-langkah untuk kemudian yang dipecat ya pecat kalau memang berbuat salah, dan tegakkan aturan kepolisian yang benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kalau ada aturan polisi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, rubah aturan. Betul. Dan bahayanya oknum-oknum yang buruk ini menjalankan niatnya dengan uang haram ya. Terbukti dengan Kapolda kemarin ya. Iya, kan alasannya begini. Artinya ini orang masyarakat berpikir kemudian ini semua adalah sebuah lingkaran dari nafsu yang bejat lah menurut saya. Itulah sebabnya sebenarnya polisi sebagai pengguna dana tidak boleh sekaligus mencari dana. Kapan waktu itu menyatu antara pencari dana dan pengguna dana, maka disitulah akan terjadi kecurangan yang luar biasa. Saya kasih contoh, misalnya diberikannya kesempatan dari dulu SIM dan STNK dikelola oleh polisi. Akibatnya dia merasa bahwa kalau begitu dana ini bisa kami pergunakan untuk keperluan operasional kita. Nah, dia cari lagi perolehan lainnya karena tidak memperoleh sektor-sektor lain karena memang sudah dikuasai oleh misalnya pajak yang dari dirjen, yang soal pajak, duane, soal pendapatan non pajak. Lalu kemudian dia ciptakan yang lain yang ilegal. Lah, dia penegak hukum tetapi melakukan dengan tidak legal. Misalnya ikut mengurusi narkoba. Cerita mengenai narkoba itu keluar masuk ke polisi. Jadi alat bukti lalu kemudian dijual lagi, ditangkap lagi, itu kemudian kita dengar lama ya. Oh, itu cerita lama. Baru cerita kita lama. faktanya sekarang ya. Baru kita lihat faktanya sekarang. Ya. Jadi menurut Bang Yasin apa ini yang harus kita lakukan? Masyarakat ini apa kita protes atau bagaimana atau kita serahkan saja kepada yang pertama komitmen presiden. Komitmen presiden ya. Kalau komitmen presiden seperti sekarang ini berlanjut, menurut saya bagus sekali. Karena kenapa? Kalau presiden sudah mengatakan seperti itu, lalu kemudian Kapolrinya bekerja, insya Allah dibawa-bawanya. Saya pernah ketemu dengan seorang bintara. Saya tanyakan, gimana? Kok malah tidak terlibat di sektor-sektor yang bisa mendatangkan uang? Dia bilang, Pak, kalau boleh, saya jangan masuk situ. Saya nggak usah jadi lalu lintas, saya nggak usah jadi apa kayak gitu. Reserse. Saya di intelijen ini aja sudah cukup. Cukup kok kami punya gaji. Tapi kalau saya diwajibkan untuk menyetor ke atas, yang kemudian naik sampai kepada Kapolri, di situ mau tak mau saya berbuat salah, Pak. Saya maaf kata dia bilang, saya masih mau membangun moral saya. Saya pengen jadi prajurit yang betul-betul mengabdi kepada bangsa. Ketemu kita banyak prajurit-prajurit yang mau seperti itu. Tetapi ketika mereka dipaksakan, hari ini kamu keluar menjadi PRJ di sini, kontrol jalan raya,
lalu kemudian harus membawa setoran misalnya 5 juta hari ini, di situ masalah. Di situ dia harus punya target. Iya, karena kenapa? Terus kalau dia tidak masukkan, dia bilang, wah, kita dana operasinya gimana? Ya. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa kasus rekening gendut itu ada, kasus polisi menjadi sangat memiliki sejumlah Ya banyak kasus, banyak ya, kasus yang ya. bisa bertumpuk, harta benda yang bertumpuk. Jadi ini problemnya. Problem. Dan sebetulnya kesempatan ya bagi presiden untuk mengambil langkah. Saya Dan kita berharap ini ada Kapolri. legasi presiden akan sangat terlihat apabila ini bisa diletakkan secara benar. Dan itu artinya Indonesia ke depan Pak Presiden nggak perlu khawatir lagi. Karena kenapa akan terjadi balance control antara kekuatan-kekuatan instrumen negara dengan baik. Atau kemudian polisi jadi alat politik, bagaimana kira-kira? Nah ini kan itu yang saya katakan tadi. Ini sebenarnya ada semacam pesanan untuk mengatakan, kalian kalau mau macam-macam demo buruh, demo macam-macam segala macam, ini saya tunjukkan ini. Satu kali saja gerakan 130 orang meninggal. Itu kan pesan. Ya artinya jadi alat ini. Jadi alat. Bukan. Jadi sebenarnya kan ya jadi alat kekuasaan. alat kekuasaan. Ini yang nembak-nembak ini nggak ngerti. Kan pernah Dia itu tidak paham sebenarnya. saya lihat video itu ada seorang oknum petinggi Polri yang mengatakan masyarakat berhak ditembak, itu pernah lihat? Iya itu kan Pak Tito itu. Ya, Pak Tito yang bilang kalau melawan ya masukkan ke dalam kamar mayat kayak Masyarakat gitu. gitu. Itu kan gila. Masyarakat bisa ditembak ya? Loh, ini rakyat. Kalau Anda mengatakan ini Al-Quran ya, satu nyawa Anda korbankan sama dengan mengorbankan semua. Jika tanpa alasan. Jadi orang itu boleh dibunuh kalau secara hukum sudah diputuskan untuk dibunuh atau kita sedang perang. Gitu. Ini kok seenak-enaknya aja setiap orang disuruh untuk mengambil keputusan untuk membunuh orang lain di lapangan. Padahal ini yang paling penting. Ya. Polisi harus sadar betul bahwa rakyat itulah yang pemilik negara loh. Kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di tangan aparatur, bukan di tangan anggota DPR, bukan di tangan presiden, di tangan rakyat, di tangan orang per orang itu. Bahwa secara sistemik diatur melewati DPR, presiden untuk eksekutifnya, yes. Tetapi lembaga-lembaga yang ada itu misalnya lembaga kepolisian, tentara dan segala macam itu yang merupakan bagian itu sama sekali. Mereka berada di bawah kekuasaan rakyat. Kok bunuh rakyat? Ya, itu tega-teganya ngomong gitu ya, Tito ya. Jadi jangan. Jadi apa kesimpulannya dari pembicaraan kita nih, obrolan kita? Beranjaklah dari remaja. Berhentilah menjadi anak-anak remaja yang terlampau menikmati kesenangan, kekuasaan yang ada, yang pada akhirnya menjerumuskan kalian. Dan tidak ada gunanya. Kita sudah pengalaman dalam perjalanan hidup kita bahwa kenikmatan konsumsi itu secuil. Kebahagiaan yang tertinggi adalah apabila kita berbuat baik dengan orang lain. Dan terutama polisi saya kira umumnya beragama Islam sangat banyak, itu karena sesuai dengan proporsi yang ada. Polisi yang baik adalah polisi yang berbuat baik terhadap manusia. Ya, jadi kesimpulannya kita serahkan kepada presiden ya. Karena yang mempunyai hak untuk merubah kebijakan tentang polisi itu presiden ya. Saya kira. Dan dalam waktu dekat ini mungkin Kapolri ya yang bisa mengambil langkah yang efektif. Ya, saya salut dengan Kapolri untuk menertibkannya. Baiklah, Bang Yasin, saya kira kita cukupkan sekian obrolan kita tentang polisi hari ini. Mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya. Sekian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.